Jadi bab ini sebenarnya adalah termasuk dari keistimewaan tauhid juga. Tetapi kenapa disendirikan? Karena saking besarnya keistimewaan ini. Siapa yang merealisasikan tauhid di dalam dirinya, maka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya yaitu Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Sebelum kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ketiga, maka kita ingin mengulang apa yang sudah kita pelajari dengan cara bersoal jawab. Siapa yang bisa menyebutkan tentang keutamaan atau keistimewaan tauhid? Di dalam tauhid ada keutamaan, keistimewaan. Salah satunya keistimewaan tauhid yaitu diampuni dosanya karena tauhid. Diampuni dosanya karena tauhid. Ini salah satu keutamaan dari keutamaan tauhid. Walaupun dosanya itu
seperti sejagat raya, walaupun dosanya sealam semesta, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibnu Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau menemuiku, maksudnya di hari kiamat, dengan membawa sejagat raya, seisi bumi dan sejagat raya dosa, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan temui engkau dengan sejagat raya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid yang sangat luar biasa. Dan semua dari kita tidak lepas dari dosa dan maksiat. Maka tauhid penghapus dosa. Nah, ada yang lain? Nah, tauhid keistimewaannya adalah mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Keamanan di sini ada dua makna. Aman dari masuk neraka. Artinya tidak masuk neraka sama sekali. Masuk ke dalam surga ala tul, kata orang Arab. Langsung, immediately. Aman yang kedua, aman dari kekal di dalam neraka. Mungkin masuk karena dia bermaksiat. Akhirnya ketika ditimbang beratnya lebih besar, maka akhirnya berat dosanya lebih berat, maka akhirnya dia dinyatakan masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka selama bertauhid. Nah, yang ketiga, keutamaan dari tauhid. Nah, memberatkan timbangan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa alaihissalam yang meminta amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, akhbirni bi'amalin adhkuruka bihi wa ad'uka bih. Beritahukan aku dengan sebuah amalan yang aku berzikir, menyebut namamu dan berdoa, bertawassul dengan amalan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Kullu ibadika yaquluna hadza." Setiap hamba-hambamu mengucapkan ini. Aku menginginkan amalan bacaan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Lau anna as-samawati sab' wal aradin fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah." Kalau seandainya langit 7 lapisan, bumi 7 lapisan di dalam sebuah daun timbangan dan ucapan la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain, maka niscaya akan lebih berat ucapan la ilaha illallah. Nah, sudah 3. Yang keempat. Nah. Apa? Oh, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal.
Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Nabi Isa adalah hambanya dan rasulnya, dan kalimat Allah dan ruh Allah, dan bersyahadat bahwa surga benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Apa yang dimaksud dengan sesuai dengan amalnya? Apa tafsirannya? Nah, sesuai dengan amalnya. Dia masih ingat? Dia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya, dia akan masuk ke dalam surga, dan tingkatannya di surga sesuai dengan amalannya. Tingkatannya di surga sesuai dengan amalannya. Dan makna yang kedua adalah seseorang akan masuk ke dalam surga dengan sebab ucapan la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan amalnya, dengan sebab ucapan la ilaha illallah. Nah, yang terakhir. Apa? Diberi petunjuk untuk beramal. Sudah kita sebutkan tadi pada surat Al-An'am. Dan yang lain, yang terakhir. Nah, diharamkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah wa batughiya bihi wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan dari tauhid. Dan yang paling istimewa dari keutamaan tersebut adalah diampuni dosa. Karena penulis mengatakan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab yang kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan tauhid. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Qala muallifu kitab at-tauhid al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Nah, bab barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, ini sebenarnya bab ini sebenarnya adalah termasuk daripada keistimewaan tauhid juga. Jadi bab ini sebenarnya adalah termasuk dari keistimewaan tauhid juga. Tetapi kenapa disendirikan? Karena saking besarnya keistimewaan ini. Siapa yang merealisasikan tauhid di dalam dirinya, maka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, saking besarnya keistimewaan tauhid ini, maka disebutkan dalam bab tersendiri. Ya, dan yang dimaksud dengan masuk surga tanpa hisab, maksudnya adalah tanpa hisab, tanpa azab, tidak dihitung pahalanya, tidak dihitung amalannya, dan tidak diazab di neraka. Apa maksudnya tanpa hisab? Siapa yang tahu pengertian hisab? Hisab di hari kiamat itu apa maksudnya?
Hisab adalah at-ta'arruf bi dzambil 'abdi min Allah azza wa jalla. Allah memperlihatkan amalan hamba di hari kiamat. Allah memperlihatkan amalan hamba di hari kiamat. Itu namanya hisab. Jadi bukan berarti dihisab itu maksudnya dihitung-hitung amalmu berapa, amalmu enggak, tetapi Allah memperlihatkan amalannya nanti di hadapannya di hari kiamat. Itu namanya hisab. Dan hisab itu ada hisaban yasira, hisab yang mudah, dan ada hisaban asira, hisab yang sulit. Hisaban yasira, Allah sekedar memperlihatkan. Nih, kamu sudah melakukan dosa ini, ngaku enggak? Ya. Ini hari ini jam sekian, pukul sekian, kamu sudah melihat ini, ngaku enggak? Iya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil 'abda yaumal qiyamah." Allah mendekat nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba. Tsumma yad'u kanafahu alaihi fayasturuhu rabbuh. Lalu Allah meletakkan penutupnya atas hamba tersebut. Lalu Allah menutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, ini mengaku enggak ini dosamu? Kemudian si fulan mengatakan, "Bala ya Rabb." Iya wahai Rabbku. "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ya. Dan ini disebutkan, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Yang artinya, dan hamba-hamba akan mendapati apa yang mereka lakukan itu ada di hadapannya. Jadi diperlihatkan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Apa yang mereka perlihatkan itu apa yang mereka telah amalkan ada hadir di hadapannya. Hadir. Makanya ada seorang ulama mengatakan, silahkan bermaksiat. Asalkan nanti di akhirat bisa mengelak di hari hisab. Dan itu tidak mungkin. Mustahil. Silahkan bermaksiat. Asalkan nanti di hari hisab bisa mengelak. Kemudian kita lanjutkan hadis tadi. Hatta idza qarrarahu bidzunubih. Sampai jika hamba tersebut mengakui dosa-dosanya. Wara'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira, wah ini binasa. Pasti binasa saya. Cuma kemudian apa? Lalu Allah berfirman kepada hamba tersebut. Laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yaum. Hari ini dosa-dosamu itu saat engkau di dunia aku tutupi. Makanya salah satu karunia dan nikmat Allah terbesar, Allah menutupi dosa kita. Kalau seandainya Allah bongkar dosa-dosa kita, na'udzubillah. Mungkin tidak ada yang mau belajar dengan yang berbicara di hadapan Bapak Ibu. Tapi kita ini menangnya karena ditutupi dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah kemudian, dosa-dosamu itu aku sudah tutupi saat engkau di dunia. Dan sekarang aku berikan maghfirah atas dosa-dosamu tersebut. Inilah yang disebut dengan hisaban yasira. Hisabnya mudah. Bagaimana hisaban asira? Hisab yang sulit itu. Yang sulit itu adalah
ketika diteliti saat hisabnya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisabnya, maka dia pasti binasa. Bagaimana penelitiannya? Ya fulan, itu hartamu sekian dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Ini harta yang 50.000 ini dapat dari mana? Diteliti benar-benar. Matamu jam sekian sampai jam sekian ngelihat apa? Lisanmu dari jam sekian sampai jam sekian ngomongin siapa? Ini pasti binasa. Yaitu hisaban asira, hisab yang sulit. Nah, orang yang merealisasikan tauhid, dia senantiasa tidak dihisab. Nah, ini kan sangat luar biasa. Ya, tidak dihisab, tidak diperlihatkan amal, tidak diteliti hisabnya, dan apalagi tidak disiksa. Ya, apalagi ini semua tidak disiksa. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang jadi permasalahan adalah penulis mengatakan barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Bagaimana cara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti kita harus tahu apa saja yang menjadikan tauhid kita tidak murni. Yang menjadikan tauhid kita tidak murni yang pertama adalah jelas kesyirikan, kebalikan dari tauhid. Baik itu syirik akbar atau syirik asghar. Ini menjadikan tauhid tidak murni. Syirik akbar, perbuatan yang apabila dikerjakan mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan seluruh pahala dari pahala-pahala yang dimiliki. Seperti misalkan syirik akbar di dalam perkara rububiyah dengan cara meyakini bahwa ada sekutu bagi Allah di dalam urusan penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Nah, ini syirik akbar. Syirik akbar di dalam perkara uluhiyah, ibadah, dengan cara sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Ini syirik akbar. Ya. Syirik akbar berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau syirik akbar di dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti menjadikan nama-nama berhala diambil dari nama-nama Allah. Seperti Al-Manat dari nama Allah Al-Mannan. Al-Lat dari nama Allah Al-Ilah. Al-Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Ini syirik akbar. Atau menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat, menyamakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan menyatakan bahwa istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk.
Turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya makhluk. Berfirmannya Allah seperti berbicaranya makhluk. Wajah Allah seperti wajah makhluk. Kedua mata Allah seperti kedua mata makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, ini syirik akbar. Atau juga syirik asghar. Seorang yang tidak mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya ketika dia mengamalkan syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Setiap sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dan disebutkan di dalam al-dalil bahwa perbuatan tersebut adalah syirik. Seperti memakai jimat. Disebut oleh Rasulullah SAW syirik. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah syirik. Penggantungan jimat, pemakaian jimat, ya, ini adalah sarana untuk meminta bantuan kepada selain Allah. Maka ini syirik asghar. Maka orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya terlepas dari syirik akbar, syirik asghar. Syirik asghar misalkan di dalam perkara ucapan, seperti orang bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi bapak saya, demi 7 turunan saya. Ini syirik asghar. Kenapa? Karena lisannya masuk ke dalam pengagungan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa naik menjadi syirik akbar apabila dia memang benar-benar meyakini bahwa selain Allah berhak untuk diagungkan. Syirik asghar misalkan di dalam perkara qalbu, riya. Kalau tadi lisan, riya. Riya adalah memperlihatkan amal di hadapan manusia agar dapat pujian, atau memperbagus amal di hadapan manusia agar juga dapat pujian. Itu riya. Dan syirik asghar ini bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirk." Aku zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang beramal dan ia mensyirikanku di dalamnya, maksudnya riya, maka aku tinggalkan dia, si pelaku riya tadi, dan amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Syirik akbar di dalam perkara qalbu yang lain, seperti at-tatayyur, merasa bernasib sial di dalam qalbunya ketika melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ini syirik asghar. Nah, orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya jauh dari ini semua. Syirik asghar misalkan di dalam perkara anggota tubuh, yaitu diantaranya adalah memakai jimat. Ini syirik asghar. Memakai jimat, syirik asghar. Nah, orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya jauh dari segala macam kesyirikan, akbarnya atau asgharnya. Ini makna mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yang kedua, makna mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah terlepas dari perbuatan bid'ah dan maksiat. Apakah bid'ah mencederai tauhid seperti kesyirikan? Tidak. Tetapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Catat itu baik-baik. Bid'ah tidak mencederai tauhid sebagaimana kesyirikan.
tetapi dia mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Karena orang kalau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib beribadah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu konsekuensi la ilaha illallah. Percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya jauh dari bid'ah. Jauh dari bid'ah. Beribadah dengan ibadah yang semisal dengan apa yang disyariatkan, tetapi dia tidak disyariatkan dan dia dibuat-buat oleh manusia. Tujuannya adalah berlebih-lebihan dalam beramal ibadah. Nah, orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya jauh dari bid'ah. Kemudian yang ketiga, jauh dari maksiat. Maksiat ada dua pengertiannya. Pengertiannya adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan. Ketaatan apa? Fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Orang yang bertauhid dan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan menjauhi maksiat. Para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufr. Maksiat itu konduktornya kekufuran. Ya, dia tidak kafir, orang bermaksiat tidak kafir, tetapi konduktornya. Konduktor itu apa? Penghantar, penghubung kepada kekufuran. Karena orang kalau bertauhid semestinya dia lebih taat. Nah ini nih, kita ngaji tauhid semestinya kita lebih taat daripada yang tidak ngaji tauhid. Taat di dalam sholat awal waktu, taat di dalam puasa Ramadan, taat berhaji jika mampu, taat berzakat jika sudah sampai nisab, taat menjauhi maksiat, kesyirikan, menjauhi perbuatan membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Orang yang bertauhid lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika saya ke Sumatera, kemudian ada sebuah pabrik kertas. Lalu di dalam, dan pabrik kertas itu milik perusahaan luar negeri. Kemudian sekelompok dari orang-orang yang memerangi tauhid dari kaum muslimin, mereka mengatakan itu orang-orang yang ngaji tauhid, mereka itu suka merugikan perusahaan. Maka dipanggillah pemimpinnya. Nah, kemudian diinterogasi. Benarkah engkau merugikan perusahaan? Maka jawabannya tidak. Bahkan kami yang belajar tauhid lebih takut kepada Allah dari berbuat tidak amanah untuk perusahaan ini. Silahkan buktikan selama 3 bulan. Dan terbukti yang bertauhid lebih amanah, lebih on time, bekerja, lebih jujur. Karena dia bertauhid. Karena dia bertauhid. Dan salah satu makna tauhid adalah ihsan. Dan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika tidak, ketahuilah Allah melihatmu. Orang yang bertauhid lebih muraqabah. Maka benarlah. Akhirnya perusahaan luar negeri tersebut setelah melihat etos kerja dan kinerja dari orang-orang yang belajar tauhid lebih kuat daripada orang yang tidak belajar tauhid. Nah, semestinya orang yang bertauhid jauh dari maksiat.
Berarti mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya yang pahalanya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, salah satu indikatornya adalah terlepas dari maksiat. Maksiat baik itu dosa besar atau dosa kecil. Apa bedanya dosa besar, dosa kecil? Dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au ghadab au adab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa atau murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, dia berusaha untuk terlepas dari maksiat. Karena maksiat mengurangi tauhid. Taqdahu fihi wa tunqisu min thawabi. Maksiat merusak atau memburukkan orang yang bertauhid dan mengurangi pahala orang yang bertauhid. Karena semestinya orang yang bertauhid dia jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin Allah melihatnya, dia yakin dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Sudah kan? Satu lagi. Taib. Nah, itu tadi barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah, tapi mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yang itu adalah terlepas dari syirik, baik syirik akbar atau syirik asghar. Terlepas dari bid'ah, terlepas dari maksiat, baik dosa besar atau dosa kecil. Nah, kita baca dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam bukunya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Penulis membawakan dalil yang pertama akan hal ini, yaitu surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, siapa itu Ibrahim? Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena 19 dari nabi bersama termasuk beliau adalah seluruhnya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. 6 orang saja yang di atas Nabi Ibrahim. Nabi Adam, Idris, Nuh, kemudian Lut, Hud, dan Saleh. Dan selain itu adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim melahirkan anak Ismail. Dari Ismail melahirkan nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim melahirkan anak Ishak. Ishak melahirkan anak Ya'qub. Ya'qub melahirkan anak Yusuf. Kemudian dari Ya'qub lahirlah Al-Asbat, 12 bersaudara. Dan dari Al-Asbat inilah akhirnya nanti banyak nabi-nabi. Di antaranya yaitu Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya. Kemudian juga Nabi Musa, Harun, Ilyas. Kemudian juga dari keturunan Ishak nanti ada Nabi Ayyub, Zulkifli, dan Ilyasa. Seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim AS. Maka beliau adalah Abul Anbiya.
dan Khalilullah. Khalil itu adalah a'la maratibil mahabbah, tingkatan cinta yang paling tinggi, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ulul azmi, yaitu Rasul yang sangat tegar menghadapi ujian dalam berdakwah. Dan ulul azmi ada 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Musa, dan Isa. Nah, itu sekitar tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Di sini disebutkan imaman mualliman lil khairi wa sammahu ummah li alla yastawhishu saliku tariqal khairi ma'a qillatis salikin. Di sini Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummah. Ummah artinya adalah seorang yang mengajar kebaikan. Seorang yang mengajarkan kebaikan. Dan Allah menyebutkan di sini ummah satu. Agar apa? Kata pensyarah kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullah, bahwa disebutkan ummah sendirian karena agar orang-orang yang meniti jalan kebaikan tidak merasa sendirian saat berjalan di atas jalannya Allah, meskipun sedikit yang menjalani jalan tersebut. Ya, meskipun sedikit yang menjalani jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh, qanitan, patuh. Pensyarah mengatakan khasyi'an muti'an lillah wal qunutu dawamut ta'ah, yaitu khusyuk, taat kepada Allah, dan qunut artinya adalah selalu mengerjakan ketaatan. Makanya di sini disebutkan patuh kepada Allah. Maksudnya adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, hanifan ma'ilan 'ani syirk qasidan ila tauhid. Hanifan adalah menyimpang dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Itu namanya hanif. Orang yang selalu menuju kepada tauhid dan tidak berbelok kepada kesyirikan. Itu namanya hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selamat dari kesyirikan, baik dari ucapan, perbuatan, atau kalbu. Nah, sekarang kita baca penjelasan secara ijmali, secara global. Yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah anna rasulahu Ibrahim alaihi salam kana imaman fid din. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwa rasulnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah imam di dalam agama, pemimpin maksudnya. Wa mualliman lil khair, dan pengajar akan kebaikan. Wa daiman fi khusyu'ihi wa ta'atihi, dan selalu di dalam kekhusyuan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, li rabbih. Wa annahu mu'ridun 'ani syirki bikullihi, dan beliau senantiasa berpaling dari kesyirikan dengan seluruh kata keberpalingan, dan senantiasa menghadap kepada tauhid jam'ihi khalisan minasyirik bi jami' anwahi qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan, yaitu beliau senantiasa condong kepada tauhid dalam segala amal perbuatannya, ikhlas, terlepas dari kesyirikan dengan seluruh macam kesyirikan, baik ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Taib. Al-fawaid. Faidah dari ayat ini. Awalan, anna tauhida aslud adyani kulliha.
Tauhid adalah pokok seluruh agama. Pokok seluruh ajaran di seluruh agama. Yang kedua, wujubul iqtida bi Ibrahim fi ikhlasihi lillah subhanahu. Kewajiban mensuri tauladan Nabi Ibrahim di dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Yang ketiga, yanbaghi lid-da'i an yakuna qudwatan bi nafsihi lil ghair. Hendaknya, ini calon-calon pendakwah, hendaknya para pendakwah menjadi suri tauladan untuk orang lain. Jadi kalau sudah masuk ke dalam dunia ilmu, pendakwah tidak sama dengan yang lain. Tata cara jalannya, duduknya, bergaulnya, nggak boleh, nggak sama dengan yang lain. Bahkan saya diceritakan, subhanallah ya, kita belum bisa yang seperti ini. Syekh Ibrahim bin Amir Rahili, beliau cerita, kadang-kadang saya tidak menendang bola yang datang kepada saya apabila saya sedang berjalan menuju masjid atau pulang dari masjid, sedangkan bola itu datang ketika anak-anak bermain. Untuk menjaga marwah sebagai seorang alim. Yang mana di zaman sekarang sudah berkurang. Dan tuan-tuan guru di Banjar ini sangat kuat menjaga marwahnya sebagai seorang alim. Tidak sembarangan duduk di tempat, makan di suatu tempat, tidak sembarangan. Nah, kita belum bisa. Masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Ya. Apalagi di zaman sekarang ada media sosial. Mungkin sebagian ustadz mengira bahwasanya tidak mengapa berdakwah sambil di lapangan sepak bola dengan baju kaos. Itu para masyayikh enggak bolehkan. Saya tanya langsung kepada Syekh Ibrahim bin Amir Rahili. Aib. Kalau seandainya ustadz seperti itu, aib. Apalagi sambil nge-gym, dakwah, nggak ada itu. Nggak ada itu. Aib. Saya yang langsung bertanya. Dan beliau mengatakan ini musibah jika ada dari pendakwah Ahlus Sunnah bermanhaj salaf. Ini musibah. Berdakwah ya berdakwah. Penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kemarwah sebagai seorang pendakwah. Bahkan kadang-kadang melepas peci saja itu sebagai sesuatu yang min khawarimil muru'ah, termasuk menggugurkan marwah bagi seorang pendakwah. Makanya saya katakan, jika seorang sudah masuk ke dalam dunia dakwah, maka dia harus jaga sebagai suri tauladan bagi yang lain. Ini nasihat juga saya kepada wali-wali santri yang hadir di sini. Anak-anak Anda, kalau seandainya sudah di rumah, maka jaga, ingatkan terus, kamu ini santri. Kadang pakaian santri ngalah-ngalahin pakaian orang awam. Pakai kaosan, kemudian isbal, pakai celana jeans. Coba berani sekali celana jeans dipakai oleh dia. Gak marah jinnya. Ya. Bukan haram dia, gak haram. Tetapi kita menjaga marwah. Marwah. Dan saya beberapa kali nanya ke Syekh Ali Hasan rahimahullah juga tentang peci bagi seorang pendakwah. Bagi seorang pendakwah ya. Bukan bagi seorang muslim secara umum. Bagi seorang pendakwah.
Maka beliau mengatakan, dia menurut sebagian pendakwah, dia min khawarimul muru'ah, kalau seandainya dilepaskan. Nah, ini. Maka harus jadi suri tauladan. Yang sudah ngaji juga. Ya, harus jadi suri tauladan. Perempuan-perempuan yang sudah ngaji, bercadar, berjilbab, tidak boleh kelakuannya sama dengan perempuan-perempuan yang awam, yang belum ngaji. Berjilbab lebar, ngaji di majelis-majelis dakwah sunnah, harus lebih hishmah, lebih pemalu. Tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengaji. Karena itu hasar daripada ilmu yang dia pelajari. Tidak boleh sering-sering kelihatan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi sampai live TikTok, live YouTube. Muncul di media sosial, perempuan-perempuan eksis dengan anggota tubuhnya. Gak boleh. Sebagian ulama salaf terdahulu, perempuan tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan tiga. Yang pertama, ketika dia menikah, keluar rumah dari rumahnya ke rumah suaminya. Yang kedua, ketika dia berhaji. Yang ketiga, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya untuk disolati jenazahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT harus berbeda. Yang sudah ngaji harus terlihat ilmunya di dalam dirinya. Mungkin akan terdengar aneh, asing, terlalu saklek, tetapi begitulah Islam. Kita berbicara tentang orang yang sudah ngaji, bukan orang awam. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, dawamul ibadah min sifatil anbiya. Terus menerus dalam beribadah termasuk sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang kelima, la yasihhu tauhid illa biingkari syirk. Nah, ini penting sekali. Tidak sah tauhid kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Tidak cukup kita beribadah doa, salat, puasa, zakat, haji, tapi harus dalam diri kita mengingkari kesyirikan. Mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah. Mengingkari kesyirikan. Sebagaimana terjadi dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan beliau kepada bapaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa di dalam diri beliau terdapat suri tauladan. Dalam surah At-Taghabun, Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Sebelum saya lanjutkan, saya masih ingat menjadi tim lekat, diminta oleh panitia menjadi tim lekat, artinya selalu bersama Syekh Abdul Razak waktu itu beberapa hari di Indonesia. Tidak boleh lebih dari setengah meter saya harus ada di samping beliau. Maka 3 hari atau 4 hari 3 malam saya merasakan pribadi yang sangat luar biasa. Bercanda, iya bercanda. Akan tetapi tidak terbahak-bahak, tertawa. Kalau tertawa itu harus ditahan sampai menahan betul. Bercanda beliau. Tidak pernah menghibah selama 4 hari 3 bulan, 3 malam itu kita tidak pernah menghibah orang. Tetapi asik saja hidup tanpa ghibah. Sorry tauladan betul. Sorry tauladan. Nah.
Sesungguhnya telah ada di dalam diri Nabi Ibrahim suri tauladan yang baik bagi kalian dan orang-orang yang bersama beliau ketika beliau mengatakan sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Nah, ini harus mengingkari kesyirikan. Kafarna bikum, ya, kami kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan telah nyata permusuhan antara kami dengan kalian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi harus ada pengingkaran terhadap kesyirikan. Yang keenam, ar-raddu ala Quraisy al-jahiliyah alladzina za'amu annahum ala millati Ibrahim fi syirkih. Ini ayat bantahan untuk orang-orang Quraisy, ya, dalam kejahiliannya yang mengaku bahwa mereka di atas ajaran Nabi Ibrahim. Padahal ajaran Nabi Ibrahim tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini dengan bab. Babnya adalah barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya maka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatul karimah ala anna man ittasaf bi hadhihi sifatil arba' faqad istahaqqal jannah kama istahaqqaha Ibrahim bighairi hisabin wal azab. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang memiliki sifat 4 yang disebutkan dalam ayat ini maka dia pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana Nabi Ibrahim masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa 4 sifat tersebut? Pertama, ummah, yaitu orang yang senantiasa mengajari manusia, suri tauladan bagi manusia. Yang kedua, qanitan, selalu dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, hanifan, lurus, tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan konsekuensi atau bentuk real pengamalan tauhid semurni-murninya. Apa tadi 4 tadi? Harus menjadi pengajar kebaikan. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mentauhidkan Allah. Yang keempat, mengingkari kesyirikan. Nah, itu namanya mengamalkan semurni-murninya tauhid. Nah, alhamdulillah selesai dalil yang pertama. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada pertanyaan. Jika suami beberapa kali mengulang perselingkuhan baik bersama perempuan dan laki-laki, na'udzubillah, padahal sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selama 7 tahun menikah pun saya berusaha untuk selalu mengingatkan sholat dan memperbaiki semua, namun ia masih sering lalai. Saat ini dia memilih pergi dan menutup komunikasi. Apa yang harus saya lakukan? Kapan kiranya saya pantas untuk menggugat cerai? Ini saya melihat pertanyaan ini dilihat dari sisi mungkin ketidakpahaman seorang muslimah terhadap hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Apabila seorang istri mendapati suaminya tidak sholat, jangan sampai 7 tahun, sehari sekali saja dia tidak sholat tanpa ada alasan syar'i, berhak sang istri menggugat cerai.
Tapi ketika ada pertanyaan seperti ini, kapan kiranya saya pantas untuk menggugat cerai suami? Ini berarti ada ketidakfahaman dari pihak perempuan, dari kaum Hawa tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Maka saya berpesan pada saudari-saudari yang hadir di belakang, yang masih perawan atau masih janda atau sudah menjadi ibu rumah tangga, istri, dan juga pesan kepada orang tua yang memiliki anak-anak perempuan, kenalkan anak-anak perempuanmu dengan hak dan kewajiban sebagai istri, sehingga tidak terjadi kezaliman yang seperti ini. Saya berpikirnya ini terjadi karena ketidaktahuan seorang muslimah terhadap hak dan kewajibannya. Jangankan 7 tahun, bahkan sekali saja tidak sholat tanpa ada alasan syar'i, berhak seorang istri menggugat cerai suaminya. Berhak. Bahkan wallahu alam, tanpa dinasehati pun berhak seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Meskipun lebih baik dinasehati. Tanpa dinasehati pun berhak untuk menggugat cerai. Jangankan perkara yang seperti ini, sholat. Suami tidak pantas dan tidak disukai oleh istri saja. Dia tidak suka wajah suami, dia berhak untuk menggugat cerai. Apalagi melakukan perbuatan sejenis kekufuran, berhak untuk menggugat cerai. Disertai dengan akhlak yang buruk, yaitu berhubungan dengan perempuan dan laki-laki. Makanya saya heran ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. 7 tahun. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada saudari-saudari muslimah dan juga orang tua muslimah agar belajar hak dan kewajiban istri sebelum berumah tangga. Sehingga tidak terjadi kezaliman-kezaliman yang seperti ini. Berselingkuh dengan perempuan saja haram hukumnya, apalagi sampai berselingkuh dengan sesama lelaki. Subhanallah. Kemudian setelah itu masih bertanya, setelah 7 tahun dengan segala macam penyimpangannya ini masih bertanya, kapan kiranya saya pantas untuk menggugat cerai? Ini kan berarti ketidaktahuan seorang muslimah tentang hak dan kewajibannya. Maka saya nasihatkan muslimah yang seperti ini segera pergi ke kantor urusan agama, angkat permasalahannya ke pengadilan agama, kemudian gugat cerai. Gugat cerai. Nanti dipanggil oleh pengadilan agama. Kemudian suami wajib menceraikan. Kalau tidak mau dan si istri mempunyai bukti bahwa dia terzalimi, maka akan dikabulkan oleh pengadilan agama. Seorang perempuan, bayangkan para ikhwah, itu ibu kita, itu anak perempuan kita, itu saudari kita, itu bibi kita, itu keponakan perempuan kita. Bayangkan kalau dibegitukan. Seorang wanita muslim pantas untuk bahagia dengan laki-laki yang saleh. Tidak boleh dia terzalimi dengan keadaan yang seperti ini. Dan saya tekankan di sini, apabila seorang istri mendapati suaminya tidak sholat, maka wajib dinasihati. Tidak sholat sekali saja tanpa ada alasan syar'i, wajib nasihat. Jika tidak mau dinasihati dan tidak bertaubat, maka pada saat itu wajib untuk menggugat cerai. Kenapa?
seorang muslimah diharamkan untuk bersuamikan laki-laki yang tidak sholat. Dan jika dia tidak menggugat cerai, maka sang istri termasuk yang berdosa. Kenapa? Karena membiarkan dirinya di bawah kekuasaan, pengawasan, pengurusan laki-laki kafir yang tidak sholat. Dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa hisab, Ustadz. Bagaimana dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa akan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, apakah orang ini termasuk dalam hal itu atau bahkan lebih daripada itu, Ustadz? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, seorang yang bertauhid dengan semurni-murninya seharusnya dia jauh dari maksiat gitu, Ustadz. Sedangkan kita adalah orang-orang yang senantiasa terperosok ke dalam dosa dan bangun lagi gitu. Apakah artinya kita termasuk adalah orang-orang yang belum melakukan tauhid itu dengan semurni-murninya? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa akan ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah 70.000 yadkhulul jannah bighairi hisabin wala azab. Mereka adalah humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan kai, kemudian tidak merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, kemudian senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud dengan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Salah satu pengamalan tauhid dengan semurni-murninya adalah seorang yang tidak minta diruqyah. Seorang yang senantiasa tidak melakukan tatayyur, dan seorang yang senantiasa tidak bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu sifat dari orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kemudian yang kedua, kita katakan tadi orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya semestinya dia jauh dari maksiat. Lalu apakah orang akan menjadi malaikat dinyatakan sebagai orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya dan tidak boleh bermaksiat sama sekali? Jawabannya adalah manusia pasti bermaksiat. Nah, lalu bagaimana korelasinya antara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Disinilah akhirnya nanti adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal. Allah akan masukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang bermaksiat kemudian dia bertaubat, maka seperti dia tidak memiliki maksiat lagi, dosa lagi. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lah. Orang yang bertobat dari dosa seperti dia tidak berdosa lagi. Jadi maksudnya adalah mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka ia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang jauh dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Dan dari situlah nanti terjadi tingkatan-tingkatan orang yang bertauhid. Ada yang benar-benar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kemudian berjalan di atas sirat secepat kilat. Ada orang yang tertatih-tatih, ada orang yang dihisab dulu sesuai dengan amalannya. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Apakah anak kecil yang baru lahir dari orang tua yang kafir, kemudian dia meninggal di waktu dia masih kecil, tidak berakal, apakah dia akan masuk surga? Seorang yang meninggal di masa kecil, sedangkan orang tuanya kafir, apakah dia masuk surga? Ini pertanyaan pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka perbuat. Maksudnya kalau mereka hidup, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Ya, kalau mereka hidup, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Maka jawabannya adalah mereka akan dihisab sesuai dengan fitrahnya. Jika fitrahnya tetap, maka mereka akan masuk surga. Tapi jika fitrahnya tidak tetap, maka sesuai dengan jawabannya atas pertanyaan nanti saat dihisab. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.